Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kembali lagi saya hadir untuk menginformasikan hal-hal seputar tanaman hias. Hari ini saya berada di Jengendang Orchid. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar mengenal 6 jenis anggrek pokok. Permisi mas. Oh iya mbak, silahkan. Namanya siapa mas? Saya namanya Chandra mbak. Anaknya ibu. Anaknya Ibu Endang yang punya Jengendang Orchid ini ya. Sedang apa mas? Ini sedang rawat anggrek mbak. Kan kalau kita rutin dilihat perkembangannya gimana anggrek. Terus juga kadang ada daun yang layu atau yang terkena penyakit kayak gitu, kita potongin mbak. Di sini ada berapa jenis anggrek? Oh kalau jenisnya banyak sekali mbak. Tapi kita punya 6 anggrek pokok. 6 anggrek pokok. 6 anggrek pokok ya. Kenapa dibilang pokok? Karena memang itu jenisnya ada 6 dan selain itu masuk dalam spesies mbak. Oh selain ini masuknya ke spesies. Spesies ya. Kalau 6 anggrek pokok ini kan yang sering kita jumpai gitu. Kalau spesies itu kadang kita jumpainya di hutan. Kadang kalau anggrek pokok 6 ini bisa kita silangkan. Kadang itu kita jumpai sudah hybrid. Hybrid itu persilangan antara A dan B di cloning kayak gitulah mbak. Oh. Gitu. Contohnya? Contoh 6 anggrek Contoh. pokok ya. Ada Cattleya. Cattleya. Cattleya itu pohonnya seperti ini. Jadi dia bisa menggunakan akar gantung. Tidak ditaruh di pot juga bisa digantung. Tapi teman-teman kalau mau nanam di pot juga nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau di pot biasanya medianya pakai apa? Pot medianya itu kita biasanya menggunakan karang kayu, sphagnum moss putih, tapi itu impor mahal itu. Jadi kita alternatifnya dengan moss hitam atau akar kadaka. Nah itu berbeda-beda mbak. Kalau arang itu intensitas penyerapan airnya terlalu cepat. Jadi Boleh nggak pakai sabut kelapa kayak gitu? sabut kelapa juga boleh. Cuma kita harus antisipasinya dicuci dulu ya mbak. Biar zat taninnya itu hilang. Zat tanin itu mempengaruhi pertumbuhan anggrek. Oh memang harus dicuci ya? Harus dicuci. Kalau media anggrek itu sebenarnya bagusnya itu steril ya. Nah, terus saya bilang tadi kalau arang itu penyiraman dapat dilakukan setiap hari karena setelah disiram kadang langsung kering kan ya mbak. Tapi kalau sphagnum moss atau akar kadaka moss hitam itu 3 hari sekali nggak apa-apa karena penyerapan airnya itu lama jadi kemes-kemes sampai ya. Apalagi? Terus ini panda. Nah, Ini vanda jenis apa? panda jenis ini sudah hybrid mbak, sudah persilangan. Ini di sini ada ID-nya, Bangkok Sunset X-Ren Story. Ini. Jadi ini anggrek memiliki akar udara, akar gantung. Memang tumbuhnya seperti ini mbak. Dia nggak pakai media juga aman. Yang penting setiap hari disiram. Seperti itu. Terus Ini anggrek jenis? ada dendrobium. Dendrobium ini saya coba eksperimen ditaruh biar menggunakan akar gantung. Tapi teman-teman bisa menanamnya di pot atau di pakis ditempelkan juga bisa. Ini sering kita jumpai dendrobium yang mudah sekali dikembangkan. Dan banyak yang punya ya? Banyak yang punya. Nah ini Phalaenopsis. Atau orang-orang sering sebutnya anggrek bulan. Seperti itu, anggrek bulan. Kalau ini spesiesnya Doritis, anggrek Phalaenopsis doritis. Lalu ada Oncidium mbak, cuma masih kecil. Ini pasca bunga. Warnanya kuning ya? Warnanya kuning, ini golden shower. Kalau udah pasca bunga dipotong aja nggak apa. Golden shower ini jenisnya. Itu gross ya. Spesiesnya namanya punya. Terus ada yang warna biru juga, kuning, putih dan sebagainya. Ada juga. Hafal ya semua jenis anggrek. Terus masuk ke spesies ya mbak. Masuk spesies ini. Oh ini anggrek Ini tanah namanya payus. Anggrek payus. Anggrek payus juga banyak banget macam bunganya. Seperti itu. Ini anggrek apa? Ini namanya Dermatophyllum.
Bisa di search aja di Google harganya berapa. Drama Topilum. Harganya berapa sih kira-kira? Sebut aja Mbak. Iya nggak apa-apa. Dulu saya beli itu kecil ya. Bisa berapa? 2 jari segini ya, 150. Wow. Kalau udah berbunga di atas 1 juta. Tapi menunggu pembungaannya itu nunggu sampai 3 tahun. Waduh. Baru berbunga. Kalau anggrek semakin lama berbunganya itu pasti harga semakin mahal. Vanda juga mahal kan? Vanda mahal juga. Vanda sekitaran berapa? Vanda Vanda yang gede, bukan yang mini. 200 sampai 300 seperti itu. Kalau yang mini lebih murah. Yang kecil tadi, ini namanya asku, Vanda asku atau Vanda mini. Ini masuknya ke spesies di hutan ini sebenarnya banyak. Kayak gitu. Dan bunganya kecil-kecil. Ini harga sih di bawah 100 Mbak. Ini di bawah 100. Kalau inilah, ini kan hybrid. Hybrid ini udah mahal. Harganya di atas 200. Paling murah 150. Tadi ada yang berbunga ya. Nah, Dijualnya secara online apa? kalau spesi ini saya kembangkan dulu Mbak. Tapi yang lain ada yang online. Saya menerima kalau orang datang sini juga bisa. Konsultasi juga bisa, sharing-sharing lah. Terus ini anggrek spesi juga Mbak, namanya Cologin speciosa. Lagi berbunga ini. Karena itu sebenarnya punya ciri khas sendiri-sendiri Mbak. Memang. Ekor tupai ini masuknya ke dalam famili Vanda. Seperti itu. Cuma ini anggrek hitam juga Mbak, spesies. Ekor tupai itu bunganya bagus, menjuntai ke bawah. Terus ada lagi Vanda tapi yang di tanah. Oh itu Vanda juga. Vanda yang di tanah ini. Ini anggrek tanah. Masuk dalam famili Vanda. Namanya Douglas. Ada juga yang serupa seperti ini, namanya Miss Joaquim. Seperti ini juga Mbak. Cuma kayak batang-batang, tapi kalau berbunga ini bagus. Warnanya ada yang ungu, putih dan sebagainya. Pernah berbunga ini? Ini sering, cuma ini lagi paskan. Ini juga ada anggrek Comborgia tibicinis atau tanduk kerbau apa ya? Bahasa Jawanya tanduk kerbau. Tanduk kerbau. Iya. Terus ini ada lagi. Karena mirip tanduk kerbau. Iya, ini batangnya kekar sih Mbak. Jadi disebut tanduk kerbau. Ini ada lagi namanya skondum. Masuknya dendrobium, famili dendrobium. Gini bisa berbunga nggak sih? Ini justru kalau sudah rontok, dia mengeluarkan bunga Mbak. Oh malah ngeluarin bunga. Mengeluarkan bunga. Jadi bunganya ini disebutnya anggrek sikat gigi. Bukan keiki aja. Enggak. Kalau keiki bisa, cuma kalau keiki itu dipengaruhi bisa dari medianya yang sudah asam atau dia goyang-goyang. Jadi stres kayak gitu loh Mbak. Stres memunculkan keiki seperti ini. Kan ada keiki. Karena ini goyang-goyang. Gitu. Malah baru tahu. Ini dari batang semua apa ini? Iya. Nah, ini keiki. Jadi tanaman tumbuh di batang. Karena ini dulunya hampir busuk dan mati. Jadi dibalik seperti ini paling subur sekali Mbak. Kena hujan. Oh. Kalau berdiri kayak gini bisa nggak? Bisa, cuma kurang baik sih. Saya lagi eksperimen. Kalau dibalik itu katanya lebih cepat pertumbuhannya. Ini kita tinggal panen nanti dicoplek-coplekin. Kalau panen langsung diambil ininya aja, potong nggak apa-apa? Kalau sudah besar, justru ini dari sini ruasnya Mbak bisa. Oh. Jadi nggak melukai si anakan ini dan indukannya. Oh, jadi dipotong. Ya, juga kalau kita panen itu jangan asal-asalan Mbak. Alat yang kita gunakan, tangan kita juga harus steril. Oh. Seperti setelah ini dicoplek kan biasanya ada luka di sini. Ada luka lah, itu lukanya bisa dikasih fungisida atau enggak obat merah. Oh gitu. Seperti itu ya. Cara perawatannya gimana?
Kalau kita itu perawatannya biasa sih sebenarnya Mbak, cuma kita terjadwal. Terjadwal. Iya, jadi jadwal dalam 1 minggu itu penyemprotan 3 kali. 3 kali ini treatmentnya berbeda-beda. Yang pertama itu pupuk. Pupuk biasanya saya campur dengan fungisida karena meminimalisir jamur-jamur yang ada di sini. Apalagi sekarang lagi musim hujan Mbak. Musim hujan itu rentan sekali dengan jamur. Terus, Kayak gini suka tampias nggak sih? Airnya masuk ke sini gitu. iya, itu nggak apa-apa Mbak. Justru air hujan langsung bagus buat pertumbuhan dan pembungaan bagus. Tapi ya kita antisipasinya dengan fungisida itu karena air hujan nggak tahu bahwa bakteri atau jamur kayak gitu kan. Kita antisipasi. Terus yang kedua kita dengan B1. B1 itu memperkokoh akar dan batang. Dia juga fungsinya anti stressing. Biar tanaman misal habis kita bongkar atau repoting pindah pot, itu kan goyang, dia stres, kita kasih pupuk B1 saja, anti stressing. Yang terakhir ini insektisida. Insektisida itu untuk hama-hama dan sebagainya. Bisa juga diganti dengan bakterisida. Kadang di daun itu ada bakteri, antisipasinya dengan bakterisida seperti itu Pak. Kalau pandan memang kita ditaruh di sini, panas tapi lembab. Cattleya, Oh, Cattleya. Cattleya. Ini juga harus kehujanan, kepanasan. Iya, dia kuat. Ini juga jenis Dendrobium. Itu Dendrobium tapi jumbo. Kalau itu merpati, ada spesies. Rambutan itu enggak. Oh, yang biasa di pohon-pohon pinggir jalan apa ya ini ya? Iya betul. Sahabat pecinta tanaman hias, selesai sudah kita belajar mengenal 6 jenis anggrek pokok. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya agar tak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya. Demikian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.